Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani ma ba'd. Ikhwani a'azzani jami'an, alhamdulillah kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita semua, di mana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hakikatnya sungguh sangat banyak. Sehingga Allah menegaskan wa ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan, maka kita tidak akan sampai pada ujung dari kenikmatan tersebut. Kita tidak bisa menghitung semua nikmat Allah. Jangankan apa yang di luar kita. Allah menegaskan fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita pun, kalau kita mau menghitung semua nikmat, maka tidak ada hubungannya. Dari nikmat kesehatan, nikmat gigi masih sehat. Selama kita sehat giginya itu kapan merasa nikmat? Kapan kita merasa nikmat gigi? Kalau sudah sakit gigi. Sakit gigi baru kemudian kita merasa gigi sehat itu adalah kenikmatan. Dan itu rata-rata manusia. Rata-rata manusia yang menikmati atau menganggap sebuah hal itu menjadi nikmat berharga ketika hal tersebut telah hilang. Baru kemudian dia merasa itu adalah kenikmatan. Maka jangan sampai kemudian kita mendapati fase itu, sehingga kita bersyukurnya, berterima kasih setelah nikmat itu hilang. Akan tapi mulai dari sekarang, mulai dari sekarang kita berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat Allah berikan kepada kita semua. Dan pernah kita sampaikan, di antara makna at-thayyib dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kenikmatan yang tidak kita minta. Banyak kenikmatan yang tidak kita minta tapi Allah berikan. Banyak hal yang tidak kita minta tapi Allah berikan kepada kita semua. Nafas, kemudian bisa melihat, tidak pernah kemudian tadi malam kita minta kepada Allah, ya Allah izinkan saya nanti bisa melihat lagi. Ada di sini. Ada yang minta seperti itu tadi malam? Tidak ada. Atau mungkin hal yang paling urgent sajalah, nafas. Ada yang pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta untuk diberikan kesempatan untuk bisa bernafas lagi? Ada? Tidak ada. Kapan kita merasa nafas itu adalah nikmat yang berharga? Ketika kita sudah sampai rumah sakit dan pakai oksigen, atau melihat teman kita, saudara kita yang mendapatkan bantuan dengan nafas. Maka nikmat Allah Tabaraka wa taala sungguhlah banyak. Oleh sebab itu, ikhwan dikaram azzakum jami'an, syukur kita sebenarnya perlu untuk disyukuri lagi. Kesempatan kita untuk bisa bersyukur itu hakikatnya perlu disyukuri lagi. Karena sadarnya kita akan sebuah nikmat itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita pun perlu disyukuri. Kemudian ikhwan dikaram azzakum jami'an, berikutnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk salah satu hal yang nikmat yang Allah berikan kepada seluruh dunia. Karena dengan diutusnya beliau maka jadi terang jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Mana jalan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan yang mengantarkan kepada nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Kemudian kepada keluarga beliau dan para sahabat yang senantiasa mendampingi beliau di dalam jalan dakwah beliau. Ikhwan kiram azzakum jami'an. Kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah hal yang di masyarakat itu sering dianggap hal-hal yang mengerikan, berkenaan tentang bulan yang kita masuki di malam ini. Bulan apa? Bulan Suro. Ya, kalau orang Jawa bilangnya Suro. Kalau nama Islamnya disebut Muharram. Dan kita tahu bersama, bulan itu ada berapa bulan? 12 bulan. Allah menegaskan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahr. Sesungguhnya ada 12 bulan di Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kita merajaah. Muharram, terus Muharram saja. Mana yang 11 ini? Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, bukan awal ya, Jumadal Ula. Jadi kekeliruan, bukan Jumadal Awal tapi Jumadal Ula.
kemudian Jumadal akhir ataupun Saniyah, terus Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hafal ya? Insya Allah. Harusnya. Ini sebuah keseharusan. Bagaimana kita seorang muslim tapi nggak paham tentang bulan-bulan identik dengan kaum muslimin? Kita hafal dengan dan bangga dengan bulan-bulan orang barat. Dengan bulan-bulan Masehi. Aneh bin ajaib. Makanya ikhwan fillah ma'azani jami'an. Bagaimana muslim itu akan merdeka? Muslim itu akan maju sedangkan identik dari atau khas dari jiwa seorang muslim sendiri sudah hilang. Bulan kita nggak paham. Pakai pakaian muslim kita malu. Mengucapkan salam sesama muslim kita juga malu. Bagaimana agama Islam akan maju di tangan kita? Bagaimana kita sendiri malu dengan atribut dari agama Islam itu sendiri? Bagaimana kita mengharapkan Islam akan menjadi maju lagi? Maka salah satu hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sendiri, kalau kita ingin maju, Islam ingin jaya lagi, maka banggalah, ya, bangga dengan hal-hal yang berbau dengan Islam. Apapun yang berbau dengan Islam, bangga. Jangan kemudian minder, ya, jangan minder. Baik. Dari 12 bulan tadi, Allah menegaskan minha arba'atun hurum. Ya, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dianggap mulia. Entah itu oleh umat Nabi Muhammad SAW atau umat-umat sebelumnya. Di mana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. 3 bulan di antaranya thalathatun mutawalliyah. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah dan Muharram. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ada pun 1 bulan ini terpisah. 1 bulan yang lain yaitu bulan yang keempat terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan ikhwan fillah berkait tentang bulan, maka kita membicarakan tentang waktu. Kalau kita membahas tentang bulan, kita berbicara tentang waktu. Dan waktu adalah kenikmatan yang besar. Ya, waktu, Allah memberikan kita waktu adalah kenikmatan yang besar. Sampai Allah jadikan media sumpah. Di mana Allah menegaskan wal asri, demi masa. Apa bukti waktu itu nikmat? Dan nikmat yang besar. Bisa kita bayangkan, ikhwan fillah, kalau kita tidak mengenal jam, ya, ada 1 jam, ada 1 hari, ada 1 minggu. Bagaimana kita akan menghitung sholat? Dan bagaimana kita akan menakar seberapa lama kita bekerja? Karena kita digaji dengan waktu. Ya, ada ke-12 jam, ada 8 jam, dan yang lainnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperkenalkan waktu, ya, tidak memberikan kenikmatan berupa waktu, bagaimana kita akan menghitung? Dan bagaimana kita akan menghitung umur kita? Maka waktu adalah kenikmatan yang besar. Maka tadi ikhwan fillah jami'an, ketika kita membahas tentang bulan, kita membahas tentang waktu. Waktu ini adalah nikmat yang besar. Dan waktu yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang bulan Surah atau bulan dan Muharram. Ikhwan fillah jami'an, tentang bulan Muharram sudah tidak asing lagi. Sudah tidak tabu lagi di antara kaum muslimin terutama di Indonesia tentang bulan-bulan surah ini. Banyak hal yang kemudian menjadi problematika, entah itu fakta ataupun mitos. Nah, kita akan membahas sebenarnya yang fakta mana dan yang mitos itu mana. Di antara hal yang sering kita dengar berkait tentang Muharram ada larangan-larangan yang masyhur di kalangan masyarakat dan sudah menjadi adat ataupun kebiasaan. Yang pertama adalah larangan keluar rumah kalau bukan Muharram. Ada di sebagian tempat nggak boleh kalau Muharram itu keluyuran, tidak boleh. Apa sebabnya? Takut di bawah demit, takut di bawah jin. Hakikatnya bukan tentang bulan Muharramnya, tapi ketika kita masuk ke dalam sebuah tempat,
Dan tempat itu adalah tempat yang asing bagi kita, tempat sepi. Apakah kita membaca doa atau tidak? Karena Rasulullah SAW telah memberikan aturan, memberikan tuntunan kepada kita agar kita aman apabila masuk ke dalam sebuah wilayah yang masih asing bagi kita. Kita dianjurkan dan diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau sampai di sebuah tempat, baca doa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bagi masuk ke tengah hutan misalnya, lagi babat alas misalnya, rawan. Maka doa ini perlu kita panjatkan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala makhluk yang akan mengganggu. Entah itu dari kalangan binatang buas ataupun dari manusia itu sendiri atau dari kalangan jin. Karena yang menguasai semuanya adalah Allah Tabaraka wa taala. Maka kita minta kepada Zat yang menguasai semuanya. Yaitu dengan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal ya? Hafal. Baik, coba dari sebelah kanan. Baik, terus? A'udzu bikalimatillahi tammati. Baik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, kita baca ya bersama-sama biar hafal. Kita ulang 3 kali dengan bacaan yang pelan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pegang erat-erat ikhwah. Kita masuk ke dalam wilayah yang asing, baru masuk ke dalam sebuah wilayah, baru pertama kali kita masuk, baca itu. Itu adalah perlindungan, biar nggak di bawah demit, biar nggak di bawah jin. Ya, hakikatnya jin ini bisa mengganggu manusia, sampai pun mereka diculik oleh makhluk dari kalangan jin. Bukan tentang bulan Muharramnya, bukan. Ya, bukan tentang bulan Muharramnya. Mereka pun bisa membawa manusia pada bulan Muharram. Maka kaitannya itu bukan bulan Muharramnya, tapi kita baca doa atau tidak ketika masuk pada wilayah yang asing. Ini adalah mitos. Ini adalah mitos larangan keluar rumah pada bulan Muharram. Kemudian yang kedua, mitos yang lain adalah tidak boleh berbicara buruk ataupun berisik. Jangan boleh gaduh pada bulan Muharram. Ya, sebenarnya berbuat gaduh itu bukan hanya pada bulan Muharram saja. Ya, kita berbicara kotor bukan pada bulan Muharram saja, dilarang. Rasulullah SAW mengatakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Pembicaraan yang baik, kalau nggak bisa bicara baik, sudah dia. Kapan waktunya? Semua waktu. Ya, di semua waktu. Akan tetapi ikhwan fillah azza jalla, memang pada bulan Muharram ini ditekankan. Ya, pada bulan Muharram ini ditekankan. Dan pada 3 bulan yang lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab, juga ditekankan agar kita menjaga ucapan kita. Ya, semua ucapan harus dijaga. Terutama pada 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena ikhwan fillah azza jalla, sesungguhnya setiap ucapan kita akan dicatat oleh para malaikat. Dan kita akan melihat catatan tersebut kelak di yaumil akhir. Kita akan melihat rapot kita di hari akhir. Allah menegaskan, "Wa ma yanfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Semua ucapan kita ditulis oleh para malaikat. Entah itu ucapan yang buruk, entah itu ucapan yang baik. Semuanya kita akan melihat nanti di hari akhir. Sampai para ulama menjelaskan, hatta aminal marid, sampai pun rintihan orang yang sakit juga ditulis. Kita lagi gergesi, kemudian sampai bunyi, tetap akan ditulis oleh para malaikat. Maka kaitan larangan berbicara tidak baik ataupun berisik bukan hanya pada bulan Muharram, semuanya
Tapi memang diutamakan di 4 bulan ini, termasuk selain pada bulan Muharram tadi, agar kita benar-benar menjaga lisan. Apa sebabnya? Karena pada bulan-bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, pahala akan dilipat gandakan sebagaimana dosa pun akan dilipat gandakan. Ini momentum emas. Jadi bulan ini adalah momentum emas. Kita beramal sedikit tapi pahalanya banyak. Jadi kita sholat sunnah yang pahalanya tadi biasa-biasa saja akan berlipat ganda. Ya, dia akan berlipat ganda. Tidak seperti pada bulan-bulan yang lainnya. Ya, pahalanya kan lebih besar. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah ma'azanikum jami'an, mitos yang sering terjadi di masyarakat adalah masuk pada bulan Muharram tidak boleh mengadakan pesta. Ya, tidak boleh mengadakan pesta. Apapun pestanya, terutama pesta pernikahan. Ya nggak boleh nikah kalau di bulan Muharram. Apa sebabnya? Cilokong, celaka nanti. Ya nanti keluarganya nggak beres. Ya, ini adalah tasyabbuh. Ini adalah anggapan sial. Ya Rasulullah SAW menegaskan, ad-diyaru syirkun. Anggapan sial dengan bulan, dengan apapun itu masuk dari Allah Subhanahu wa taala, cicak jatuh. Terus apa lagi? Mata kedipan satu. Kalau kedipan kanan dapat rezeki, kedipan kiri dapat musibah. Terus apa lagi? Ada burung gagak terbang misalnya di atas rumah, berarti ada orang mati. Apa lagi? Ada bunyi burung di malam hari, katanya ada orang mati juga misalnya. Ya, ini adalah anggapan sial yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Dan Rasulullah SAW menegaskan anggapan sial tersebut termasuk syirik, termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa termasuk menyekutukan Allah? Alhamdulillah. Kenapa termasuk kesyirikan? Karena anggapan sial ini seolah kita menganggap ada kekuatan yang bisa berkehendak sendiri tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mustahil. Mustahil terjadi sesuatu tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang jatuh, seorang mendapatkan rezeki, seorang punya anak, seorang diterima dalam sebuah pekerjaan, atau seseorang diangkat derajatnya dalam pekerjaannya, ataupun yang lainnya, semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang menganggap sial atas dasar makhluk, dia menganggap makhluk itu punya kekuatan. Makhluknya punya pengaruh seperti pengaruhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah dia menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya ya para mahasiswa kemudiannya. Dan para ulama membahas panjang lebar berkaitan tentang hal ini. Ada yang terkadang termasuk ke dalam syirik kecil dan masuk pula dalam syirik besar. Kapan dianggap syirik kecil? Yaitu ketika seorang meyakini itu hanya sebab saja. Semuanya Allah yang mentakdirkan, tapi itu hanya sebagai sebab. Maka ini masuk dalam syirik kecil. Akan tetapi ketika seseorang menganggap mutlak karena makhluk-makhluk tersebut yang menjadikan orang sial atau mendapatkan keberuntungan, maka di fase kedua ini dia masuk ke dalam syirik besar. Karena dia memutlakkan, menganggap ada kekuatan yang sebanding dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, perlu kita jawab bersama berkaitan tentang mitos ini, yaitu tidak boleh mengadakan pesta atau hajatan pada bulan Muharram. Mitos-mitos yang lainnya, dilarang pindahan atau bangun rumah kalau bulan Suro. Katanya rumahnya nanti gak berkah lah dan yang lainnya. Akhirnya juga termasuk dari mitos, dan termasuk dari tatayur, termasuk dari anggapan sial dengan bulan. Dan sudah kita jelaskan, memang tatayur ini dilarang sangat keras di dalam agama Islam. Tidak ada tatayur. Tidak boleh kita beranggapan sial dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Semuanya atas kehendak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan acara-acara. Mengadakan acara-acara persembahan, entah persembahan kepada bumi, persembahan kepada desa, biasanya di perempatan, di jalan-jalan besar, potong kambing, kemudian kepalanya ditanam. Maka itu kesalahan yang besar kalau bahasa Indonesia. Sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ayat yang paling pendek, sebuah surat yang paling pendek, kita hafal semua. Surat apa itu? Al-Kautsar. Allah menegaskan, "Fasholli rabbika wanhar." Salat dan menyembelih hanya untuk Allah, enggak boleh untuk yang lainnya. Makanya menyembelih ini adalah ibadah. Ya, menyembelih adalah ibadah dan ibadah yang besar. Tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Taala. Dan ini sering terjadi di Ramadan. Setiap momentum surah ataupun Muharram terjadi kasus-kasus demikian. Dan yang lebih menyedihkan lagi, hal ini dilakukan oleh kaum muslimin yang telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah. Orang-orang Arab ketika mengucapkan la ilaha illallah ataupun ketika mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham. Jadi orang kafir Quraisy kenapa tidak mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham konsekuensi dan makna dari la ilaha illallah. Apa itu? Menafikan seluruh ibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beribadah hanya untuk Allah. Dan berkurban adalah ibadah. Yang berkurban adalah ibadah. Maka tidak boleh diserahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak hal lagi. Ada yang mau nambahin? Mitos-mitosnya? Apa lagi? Hah? Ya, mencuci barang-barang pusaka, kerislah, tombak dan yang lainnya dicuci pada setiap bulan Muharram. Setiap bulan Syuro. Setiap bulan Syuro mereka perlu dimandikan dan perlu disesajeni. Ikhwan fillah jami'an. Hakikatnya orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, mereka belum menggunakan logikanya secara totalitas. Apa sebabnya? Kalau seandainya memang pusaka tersebut yang memberikan manfaat, tidak perlu kemudian dia merawat, tidak perlu kemudian dia kasih makan, kasih mandi, biar mandi sendiri. Kalau memang dia punya kekuatan. Ya, kalau seandainya pusaka-pusaka tersebut punya kekuatan, ngapain kita dimandikan? Harusnya mereka bisa mandi sendiri. Dan inilah tipu daya dari iblis, tipu daya dari jin, tipu daya dari setan. Berusaha untuk memalingkan kaum muslimin dari sesuatu yang besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini beberapa potret ikhwan fillah tentang mitos-mitos yang ada pada bulan Muharram ataupun bulan Syawal. Dan itu perlu kita jauhi bersama karena tidak berdalil dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan cenderung mengingkari dan menentang Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dan banyak hal lain, termasuk kita berdoa di awal tahun, kemudian mengkhususkan ketika masuk awal tahun, yaitu masuk bulan Syuro, kita minum susu katanya, kita disuruh minum susu. Makanya adalah perkara-perkara mitos belaka. Dan kita, ikhwan fillah jami'an, seorang muslim harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tahu agama Islam itu ada agama yang sempurna. Dan apa konsekuensi dari sempurna? Semuanya sudah diatur. Konsekuensi dari makna kesempurnaan adalah semuanya sudah diatur. Jangan tentang perkara yang besar, perkara yang kecil itu sudah
sudah diatur. Maka mustahil Allah dan Rasulnya meninggalkan perkara-perkara yang besar. Perkara kecil saya sudah diatur. Duduknya kita, bagaimana gaya duduk kita itu sudah diatur. Bagaimana yang pas? Duduk seperti apa ya? Dilarang. Menyandar dengan satu tangan tidak boleh. Kemudian kalau misalnya makan sambil sendera juga tidak boleh. Semuanya sudah diatur. Lantas bagaimana dengan perkara yang lebih besar? Tentunya sudah diatur pula. Maka di dalam bulan Muharram sudah ada aturan yang jelas. Di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahu alladzi tad'unahu al-Muharram." Puasa yang paling bagus, yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan yang kalian namai dengan bulan Muharram. Apa maknanya? Maknanya kita memperbanyak puasa yang paling bagus adalah pada bulan Muharram. Kita memperbanyak dalam satu bulan tersebut, memperbanyak puasa. Bukan puasa satu bulan full ya, tidak. Ini tidak dianjurkan oleh para ulama. Akan tapi kalau kita memperbanyak puasa pada bulan Muharram, ini adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang dianjurkan. Di mana Muharram itu adalah bulan yang mulia dan dia termasuk dari bulan-bulan haram. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Dan kita paham betul bagaimana tentang ganjaran seorang yang berpuasa. Allah Taala menegaskan dalam hadis qudsi, inna amalan fi adam lah, atau inna kulla amalan fi adam lah. Sesungguhnya seluruh amalan Bani Adam itu miliknya, illa shaum atau illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa. Puasa itu adalah hakku, tidak boleh ada yang merebut kata Allah Taala, dan aku yang akan memberikan balasan sedikit banyaknya. Jadi puasa adalah salah satu metode, salah satu cara kita mendapatkan pahala tanpa batas. Pengen pahala tanpa batas, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Dan momentum berpuasa yang bagus adalah pada bulan Muharram untuk puasa sunnah. Dan sudah dibahas satu-satu yang lain berkaitan tentang bagaimana tata cara puasa. Ada sedikit perbedaan memang dalam tata cara puasa sunnah dengan puasa yang wajib. Di antara yang menonjol adalah kaitannya tentang niat. Kaitannya tentang niat. Puasa-puasa sunnah ini boleh kita niatkan di siang hari. Kita kesiangan misalnya, belum makan, belum minum, lanjut dengan puasa. Boleh. Dan ini pernah terjadi oleh Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari masjid, kemudian menanya kepada istrinya, apakah ada sesuatu, ada makanan yang bisa dimakan? Tidak ada yang Rasulullah SAW. Tidak ada suamiku. Dan ini kisahnya manusia yang paling mulia. Sampai pernah mendapatkan satu hari ini tidak ada makanan. Kita, apakah pernah dalam satu hari tidak punya beras, tidak punya lauk? Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan tersebut. Bahkan tidak hanya sekali, 2 kali. Lantas apa sikap dari Nabi Muhammad SAW ketika mendapati istrinya nggak punya apa-apa? Ngamuk? Tidak. Idan anak soalnya sudah. Kalau nggak ada apa-apa ya, saya tak puasa saja. Ini sikap dari suami yang Masya Allah, suami yang menjadi percontohan bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak protes. Ketika nggak ada makanan, nggak protes. Kita sering protes. Bukan tentang nggak ada makanan. Ada makanan saja kita masih protes. Kok cuma ini? Kok nggak lauk yang lain? Kok rasanya asin? Kurang manis misalnya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Bahwa Rasulullah SAW ta'aman qat. Rasulullah SAW tidak pernah dalam sejarahnya mencela makanan. Ketika suka ya dan makan. Kalau nggak suka, tarokan. Sudah tidak makan. Tanpa ada tendensi mencela.
Inilah Rasulullah SAW. Kita kembali kepada poin inti kita. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapati di dalam rumahnya tidak ada makanan, maka beliau inisiatif untuk berpuasa, nggak ngamuk-ngamuk. Ini menjadi dalil ikhwan kiram azan jami'an. Kalau puasa sunnah boleh kita niatkan di siang hari. Tapi para ulama menjelaskan kapan kita mulai dihitung mendapatkan pahala puasa. Dari malam kah? Atau dari ketika kita niat? Kapan kita boleh dihitung mendapatkan pahala puasa? Ketika kita niatnya siang. Kapan? Dari siang itu. Dari semenjak kita niat. Ketika kita niatnya jam 8 pagi. Maka dari jam 8 pagi itulah kita dituliskan niat untuk berpuasa. Jadi bukan dari subuhnya. Karena kita niatnya jam 8. Dan dalilnya jelas, innamal a'malu binniyat. Amalan itu akan terhitung dimulai dari niatnya. Niat kita kapan? Ya, niat kita kapan? Jadi intinya dalam puasa sunnah boleh kita niat di siang hari. Berbeda dengan puasa wajib. Ya, puasa wajib itu tidak hanya puasa Ramadan saja. Ya, qada Ramadan juga sama. Ya, puasa-puasa yang wajib harus tabyitun niat. Harus niat itu dari awal waktu, di malam hari. Ya, enggak sah ketika niat niat hadir setelah subuh. Ini dianggap tidak sah oleh para ulama. Meskipun nanti dalam pembahasan tabyitun niat akan ada perbedaan yang besar di kalangan para ulama. Apakah kalau di bulan Ramadan itu niatnya cukup sekali saja atau setiap malam harus diulang-ulang? Tapi intinya ikhwan kalau ma'azan jami'an, dalam puasa wajib kita harus tabyitun niat. Niat kita harus diawali di malam hari. Inilah perbedaan yang mencolok tentang puasa sunnah dan puasa yang wajib. Dan di bulan Muharram ini ikhwan kalau ma'azan jami'an, kita disuruh untuk berpuasa ataupun disuruh untuk memperbanyak puasa. Ya, entah itu tanggal 1, 2, 3, 4, terserah. Intinya memperbanyak. Puasa apa? Puasa mutlak. Ya, puasa mutlak. Ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya, namanya mutlak berarti tidak ada kaitannya dengan waktu. Karena berkaitan tentang puasa di dalam bulan Muharram, tidak ada pengkhususan kecuali pada tanggal 10-nya dan di tanggal sebelum atau setelah 10-nya. Ada hal yang tersebar di kalangan masyarakat, yaitu berpuasa di awal Muharram, maka tidak akan kita dapatkan dalil tentang penyebutan tersebut. Kita tidak akan mendapatkan dalil yang sahih yang menjelaskan anjuran untuk berpuasa pada awal bulan Muharram. Rata-rata hadis-hadis adalah hadis-hadis yang bermasalah. Ya, hadis-hadis yang bermasalah. Maka silakan antum berpuasa, tapi puasa adalah puasa mutlak. Sifatnya adalah puasa mutlak. Kemudian ikhwan fillah ma'azanikum jami'an. Ini amalan yang pertama yang dianjurkan kita lakukan pada bulan Muharram, yaitu berpuasa sunnah. Dan masuk pada puasa sunnah yang lain yang ditekankan dalam agama Islam ketika masuk pada bulan Muharram adalah puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Jadi bulan Suro, penamaan orang-orang Indonesia itu diambil dari Asyura, 10. Suro. Asyura diambil belakangnya saja jadi Suro. Ya, adapun di tanggal 10-nya memang ini ditekankan. Ada puasa khusus namanya puasa Asyura. Puasa Asyura. Yang mana faedahnya adalah menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Faedahnya adalah menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu selama 1 tahun. Dan siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Begitu banyak berbuat dosa. Sampai kita tidak mampu menghitungnya dosa apa saja.
Dalam sehari ini saya sudah bingung, misalnya apa saja. Dari berkata yang kurang beretika, dari melihat yang haram, kemudian niat yang kurang pas, terkadang juga telat dalam bekerja, ya masuk misalnya, atau ketika pulang terlalu gasik, makanya udah dosa itu dan dosa-dosa kita semuanya tadi bisa kita hapus dengan berpuasa pada bulan atau pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut puasa Asyura. Dan dalam kotak sejarah kita akan mendapatkan bagaimana rangkaian terjadinya puasa Asyura ini. Di mana fase sebelumnya memang Rasulullah SAW sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, beliau sering merutinkan puasa Asyura. Beliau sering merutinkan puasa Asyura. Namun setelah wajibnya puasa Ramadan, dia meninggalkan. Ya, dia meninggalkan puasa Asyura. Namun ketika beliau mendatangi Madinah, di mana beliau mendapatkan orang-orang Yahudi, mereka sangat bersemangat untuk berpuasa Asyura. Jadi puasa Asyura ini bukan hanya puasa yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Akan tetapi ini sudah berlaku, sudah terjadi dan dilakoni oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Mengingat tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, yang diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika Rasulullah SAW mendapati mereka berpuasa, Rasulullah SAW mengatakan kita lebih berhak untuk berpuasa dibanding mereka. Kita umat Islam lebih berhak, lebih dianjurkan untuk berpuasa Asyura dibanding mereka. Dan sebelum akhir hayat Nabi Muhammad SAW beliau pernah berpesan, kalau seandainya saya mendapati tahun depan masih hidup, maka saya akan berpuasa sebelum tanggal 10 Asyura. Itu di tanggal 9 dan kemudian 10. Meskipun para ulama kemudian membahas panjang lebar, boleh seseorang berpuasa 9, 10 ataupun 10, 11. Dan Imam An-Nawawi serta ulama-ulama yang lain, serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jika menyebutkan ketika memang tidak bisa, kita terhalang oleh sesuatu hal yang urgent, ya sudah tanggal 10-nya saja tidak masalah. Ya, tanggal 10-nya tidak dipermasalahkan. Intinya jangan sampai kemudian kita terlewat untuk berpuasa pada 10 Muharram. Ini amalan yang harus kita indahkan bersama pada bulan Muharram. Dan ini adalah faktanya. Ya, fakta pada bulan Muharram adalah bulan yang istimewa dan ada amalan-amalan yang begitu indah dan pahalanya begitu banyak pada bulan Muharram, yaitu puasa Asyura dan puasa mutlak. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram adalah wa afdhalus sholati ba'dal fardhati qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat yang sifatnya wajib adalah sholat malam. Ya, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat malam itu apa? Ya, tahajud saja. Ya, witir juga termasuk sholat malam. Ya, witir juga termasuk sholat malam. Bahkan sholat tarawih di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak dikenal adanya sholat tarawih. Ya, antum cari saja hadis-hadis tentang sholat tarawih, maka penyebutannya bukan tentang tarawih, tapi tentang sholat malam. Sehingga menjadi ikhtilaf dengan para ulama berapa rakaat dari sholat tarawih, karena penyebutannya umum. Penyebutannya adalah umum tentang sholat malam. Nah, momentum ini, ya pada bulan Muharram kita juga dianjurkan untuk sholat malam. Di mana kemudian menjadi ikhtilaf juga di kalangan para ulama, mana yang lebih baik antara sholat malam dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Ya,
Qobliyah, ba'diyah. Salat yang mengiringi salat wajib qobliyah dan ba'diyah. Subuh ada qobliyah? Ada? Subuh? Ada. Ba'diyah? Enggak ada. Zuhur? Ada qobliyah? Ada. Ba'diyah? Ada. Asar? Qobliyah saja. Ba'diyah? Enggak ada. Maghrib? Qobliyah dan ba'diyah. Isya? Qobliyah dan ba'diyah. Dan ikhwan kiram azakum jami'an. Ada sebuah hadis yang masyhur bagi kita. Ketika seorang menjaga 12 rakaat rawatib, maka dijamin surga. Itu ketika seorang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, atau kita dari awal dulu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, maka dia akan dijamin surga. Orang-orang yang mampu menjaga sholat-sholat ini mendapatkan jaminan surga. Akan tetapi lebih mulia mana antara sholat malam pada bulan Muharram dengan 12 rawatib tadi? Terjadi ikhtilaf dengan para ulama. Dan mayoritas ulama mengatakan lebih baik sholat malamnya. Ya, lebih baik sholat malamnya. Apa sebabnya? Sholat malam ikhwan kiram azakum jami'an lebih mengundang dan berpotensi kita lebih ikhlas dalam melakukannya. Kita melakukan sholat malam, nggak mungkin orang lain lihat, kecuali kita ngorong-ngorong sambil baca status. Saya sudah sholat tahajud. Ayo tahajud yuk. Pasang status jam 2. Mari kita tahajud bersama. Kecuali itu. Tapi rata-rata ikhwan kiram azakum jami'an, namanya sholat malam itu kita nggak akan ngorong-ngorong. Nggak ada orang tahu. Dan semakin amalan itu tidak terlihat oleh manusia, semakin berat untuk ikhlas. Makanya sampai para ulama menjelaskan, kalau seorang bisa menegakkan sholat qiyamul lail ini pada bulan Muharram, hakikatnya lebih berharga, ya, lebih besar pahalanya dibanding kita melakukan 12 rakaat sholat rawatib tadi. Dan kalau kita membaca sejarah para ulama, ketika Al-Wasi beliau menunggangi seekor untanya, kemudian berada di jalan di malam hari, setiap jalan di malam hari, dan dia kondisinya bersama rombongan, maka beliau menyuruh supirnya untuk teriak-teriak, ya, untuk ngomong-ngomong tapi dengan suara yang keras ketika tengah malam. Apa fungsinya? Biar orang nggak paham, orang nggak tahu kalau beliau lagi sholat di dalam. Sampai kemudian menyuruh supirnya, kamu ngomong yang keras, ya, kamu ngomong yang keras, saya mau sholat di, ya, saya mau sholat di dalam, biar orang nggak paham kalau beliau sedang sholat. Ya, banyak cerita-cerita. Ada ulama-ulama ya, mereka benar-benar menyembunyikan amalan soleh sampai amalan soleh tersebut diketahui orang-orang lain ketika orang tersebut telah meninggal, baru kemudian orang tahu. Ada di zaman ini ikhwan kiram azakum susah, berat kita menyembunyikan amalan, sedikit-sedikit cekrek, sedikit-sedikit pasang status, sedikit-sedikit apa lagi di video dan lainnya. Ya, sampai pun Ka'bah tidak luput untuk selfie. Ya, sampai pun Ka'bah tidak luput untuk ada selfie. Sehingga seorang ulama, Syekh Sulaiman kalau nggak salah, Ibrahim, Syekh Sulaiman Al-Ruhaili juga pernah menyampaikan, orang-orang Indonesia itu ajib. Di depan Ka'bah masih selfie. Tidak makan. Dan kita melihat faktanya, ketika kita buka media sosial, banyak sekali
Ya banyak sekali orang-orang yang ketika berada di depan Ka'bah melakukan tawaf itu sampai sehingga kita tidak menghukumi bagaimana mereka ikhlas atau tidak. Akan tetapi berat ya ikhwan. Berat. Ketika kita panjang ibadah kita kemudian kita ikhlas, itu berat. Jangankan dijadikan status, kita nggak dipoto saja, nggak dijadikan status. Ada orang di sekitar kita, kita berusaha untuk ikhlas itu berat. Lantas bagaimana kita menghadapkan ataupun memamerkan foto kita di media sosial? Lebih berat lagi. Menyikapi ikhlas itu berat. Maka jangan kemudian diperberat kan, dipasang sebagai status. Jangan. Maka ikhwan yang jami'an, alasan kenapa para ulama menyebutkan qiyamul lail di bulan Muharram ini lebih mulia dibanding 12 rakaat rawatib pada hari-hari biasa ataupun pada bulan Muharram itu sendiri. Karena pelaksanaan qiyamul lail lebih harus ekstra kita ikhlas. Lebih susah untuk kita menjaga. Maka ikhwan yang karamah dan jami'an, inilah beberapa hal fakta tentang bulan Muharram. Itu bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bukan bulan keramat. Bukan. Dia adalah bulan yang mulia. Dimuliakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, terlebih setelah umat di umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa amalan yang bisa kita laksanakan. Fakta-fakta amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram. Yang pertama adalah puasa sunnah dan sifatnya mutlak, ataupun puasa yang muqayyad, yang muayyan, yaitu puasa Asyura, atau mau kita tambah tanggal 9 ataupun tanggal 11. Kalau memang tidak bisa menambah, ya sudah, intinya Asyura saja. Jadi di tanggal 10-nya saja. Amalan fakta yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, amalan yang benar-benar dijunjung tinggi pada bulan Muharram adalah qiyamul lail. Sampai para ulama menjelaskan ini lebih utama dibanding kita melakukan 12 rakaat salat. Semoga Allah menjadikan kita menjadi muslim yang cerdas, bisa memilih mana fakta dan mana mitos tentang agama kita, sehingga kita tidak terpedaya dengan hal-hal yang tidak benar, ya, hal-hal yang sifatnya adalah dusta. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.